tentang identitas pengarang, dia itu mendapatkan hukuman yang disahkan dan diketok palu tuh. Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Thank you sudah klik video ini, dan pada kesempatan kali ini aku bakal membawakan sebuah kasus lagi nih, dimana kasusnya sama dengan yang kemarin aku posting. Mungkin kalian belum nonton, bisa scroll di postingan sebelumnya yang berjudul ini nih. Nah, kali ini aku juga bakal membawakan sebuah kasus gugatan yang memang agak aneh ya. Yang digugat adalah sebuah karya sastra cerpen. Nah, kalau misalnya teman-teman dari jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pasti udah nggak asing lagi dengan kasus yang satu ini. Seperti apa kasusnya? Kita langsung aja ke ceritanya. Nah, kasus ini terjadi pada tanggal 4 Februari 1970. Nah, awal mulanya itu terjadi pada bulan Agustus tahun 1968. Nah, di mana ada seorang yang mengirimkan sebuah karya cerpen yang dikirim ke majalah Horizon waktu itu. Waktu itu yang menjadi pimpinan redaksi adalah seorang yang bernama HB Jasin. Nah, HB Jasin ini sudah menerima karya dan menerbitkannya. Waktu itu cerpennya berjudul Langit Makin Mendung. Nah, karyanya, dan di situ tertulis bahwa ini adalah karya Ki Panji Kusmini. Pasti namanya orang penulis kan ya, ada penulis yang memang tidak menggunakan nama asli atau yang menggunakan nama pena nih. Nah, cerpennya seperti ini. Dalam cerpen satir tersebut diceritakan bahwa suatu hari Nabi Muhammad merasa bosan di surga. Sang Nabi mengeluh bahwa menjadi pensiun seorang Nabi itu tidak enak. Kebahagiaan yang berlebihan justru siksaan bagi manusia yang biasa berjuang. Begitulah kutipan pada pembukaan cerpen. Akhirnya Nabi Muhammad mengajukan petisi pada Tuhan agar setiap nabi diberi waktu refreshing, bergiliran untuk turba ke bumi melakukan riset pada umatnya yang makin sedikit masuk surga. Saat giliran Nabi Muhammad, ia mengurus administrasi agar ikut trayek yang turun di Madinah. Sialnya, buruk yang dikendaranya menabrak satelit Sputnik milik Rusia sehingga beliau dan malaikat Jibril jatuh mendarat di Jakarta. Singkat cerita, mereka berakhir dengan bertengger di atas atap seng di Pasar Senen sambil asik mengumpat pada rakyat Jakarta yang bejat, cabul, tolol, dan serakah. Dan itu hanya cuplikan dari cerpennya ya, untuk lebihnya kalian bisa baca sendiri deh kan, kalau dibaca semuanya dan jadi baca cerpen gitu ya. Setelah cerpen ini terbit, banyak sekali dari tokoh masyarakat, terus kemudian sastrawan, ulama, tuh bahkan MUI juga nggak terima dengan terbitnya cerpen ini, karena cerpen ini dianggap menistakan agama waktu itu. Nah, cerpen ini memang ditulis oleh seorang yang menggunakan nama samaran. Sampai sekarang HB Jasin tidak membuka siapa sebenarnya penulisnya ya. Kita kenal dengan Ki Panji gitu, panggil aja Ki Panji. Nah, karena memang menggunakan nama pena gitu. Nah, setelah itu didakwah nih, karena si HB Jasin ini tidak membuka apapun soal identitas pengarangnya, dia benar-benar menyimpan. Nah, dia itu disekap di sebuah pengadilan, ditanyain benar-benar gimana, tapi dia tidak membuka apapun soal identitasnya sama sekali. Nah, tapi si HB Jasin ini malah memberikan orasi kebudayaan dengan begitu santainya gitu. Jadi kalian ini seharusnya tidak perlu ada yang namanya wawancara seperti ini, tidak perlu juga ada yang namanya pengadilan seperti ini. Kok saya lihat makin kesini berpikir kebudayaannya makin mundur, bukan semakin maju gitu. Nah, kalian ini sedang menggugat imajinasi seseorang yang mencoba untuk berpikir bebas, katanya seperti itu. Nah, ternyata si HB Jasin juga menyatakan dalam pidatonya nih, bahwa yang dimaksud Nabi dan Tuhan di dalam cerpen itu bukan merujuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu hanya perumpamaan saja gitu. Jadi kayak penggunaan majas yang kurang tepat, mungkin dianggap kurang tepat oleh masyarakat sekitar. Hanya saja karena HB Jasin tetap tidak membuka data-data itu, siapa sih sebenarnya, dia tetap tidak membuka datanya. Karena katanya HB Jasin, dia ngomong sama kepala dan juga ketua hakim, bilang kayak gini, bahwa si penulis ini sudah menyatakan bahwa cerpen yang dia kirim tidak pernah terbit di majalah Horizon lagi gitu. Jadi dia bikin pernyataan untuk mengatakan demikian. Jadi sampai pada akhir hayatnya HB Jasin benar-benar menjaga identitas si pengarang dan tidak ada satu orang pun yang tahu siapa penulisnya. Nah, karena si HB Jasin ini tidak membuka identitasnya, dia itu mendapat hukuman 1 tahun penjara
dari 2 tahun masa percobaan. Nah, terhitung waktu itu dari tanggal 28 Oktober 1970. Jadi hanya karena si Habib Yassin nggak buka suara tentang identitas pengarang, dia itu mendapatkan hukuman yang disahkan dan diketok palu tuh. Namanya udah diketok palu sama ketua hakim yang nggak bisa ngapa-ngapain. Kasus yang kedua adalah gugatan yang terjadi di Islandia, di mana di Islandia ini sebuah toko yang digugat untuk masuk ke penjara hanya karena tokonya menggunakan nama negara. Misalnya nih aku punya toko, nah toko ini dikasih nama Indonesia gitu. Jadi mereka nggak mau kalau ada sebuah nama barang atau toko yang mengatasnamakan nama negara, jadi disuruh pakai nama lain gitu. Sampai pada akhirnya mereka melakukan proses gimana untuk saling menguatkan antara nama toko boleh menggunakan Islandia gitu. Karena perjuangan proses yang kuat, akhirnya mereka boleh menggunakan nama toko, nama apapun dengan nama negaranya. Jadi mereka udah nggak takut lagi nih menggunakan nama sesuatu dengan menggunakan nama Islandia. Nah, kalau di sana misalnya beli es krim, terus es krimnya ada namanya es krim Islandia, itu tidak diperkenankan. Sampai pada akhirnya pergulatan terjadi nih ya, debat satu sama lain, debat kusir mungkin terjadi, sampai pada akhirnya negara di sana tuh sudah kembali damai dan masyarakatnya sudah bebas menggunakan nama Islandia di berbagai merek ataupun di berbagai toko. Nah, gimana nih menurut kalian? Apa sih yang kalian petik dari kedua kasus yang terjadi ini? Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe serta klik notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika aku upload video baru di channel ini. Terima kasih guys, see you.